Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat rekondisi market cryptocurrency yang bisa kita lihat lah sudah mulai ada berwarna ya, walaupun memang dalam kondisi berdarah-darah lah untuk market cryptocurrency kali ini. Di tahun 2022 ini memang tahun-tahun yang benar-benar hancur untuk kripto ya teman-teman ya. Nah, bisa kita simpulkan kenapa tahun 2022 ini bisa menjadi momok bagi kripto ya. Kita lihatlah ya kan, flashback sebentar di bulan Mei launch ya ambrol, oke. Di saat ini FTX ambrol juga gitu teman-teman, dan prediksinya sih banyak yang prediksi katanya crypto.com akan menyusul, tapi entah benar atau tidaknya kita lihat saja ya. Oke teman-teman, di sini ada berita yang cukup nggak enak ya, bad news ya. Bad news datang dari Solana teman-teman, dari Solana. Oke, kalau kita lihat harga daripada Solana sendiri ya kan, dia berada di kisaran 14,4 dolar ya teman-teman untuk harga Solana per video ini dibuat ya. Dan di sini teman-teman untuk harga terendah untuk beberapa hari terakhir yaitu di 12 dolar ya teman-teman untuk Solana. Oke. Jadi di sini ada bad news tentang Solana. Jadi buat army Solana ya atau orang-orang yang pegang Solana, tetap waspada dan antisipasi itu perlu teman-teman ya, untuk tetap waspada dan selalu antisipasi, karena di sini kalau kita lihat bersama 80 juta kutukan Solana ya. Jadi kayak kutukan gitu ya kan. 80 juta kutukan Solana mencapai pasar tinjauan pasar kripto ya. Jadi tanggal 15 November kemarin ya teman-teman, di mana ada 80 juta Solana ini sudah dikirim ke pasar ya, atau disebar ke beberapa exchange kayak gitu teman-teman. Jadi tetap waspada dan hati-hati ya. Takutnya ketika 80 juta ini dijual, maka harga daripada Solana akan bisa turun lebih dalam lagi teman-teman. Dan informasi yang saya dapat untuk saat ini 80 juta Solana ini teman-teman belum terjadi transaksi penjualan ya, baru dikirim ke bursa kayak gitu teman-teman. Nah, investor Solana bersiap untuk gelombang koin yang akan datang sementara jaringan Ethereum berkembang. Oke. Nah, jadi kita langsung ke pokok Solananya ya, bukan ke Ethereum teman-teman ya. Nah, jadi beban Solana seperti yang kami sebutkan sebelumnya, investor Solana bersiap untuk lonjakan tekanan jual yang akan datang yang disebabkan oleh pelepasan 80 juta koin Solana dari kontrak staking. Oke, nah jadi 80 juta Solana ini sudah lepas dari kontrak staking teman-teman, di mana sudah nggak ada penguncian aset ya sebesar 80 juta Solana. Oke. Jadi stakingnya sudah kelar dan total daripada Solana ini ada sekitar 80 juta Solana gitu teman-teman, dan untungnya pasar tidak terkena suntikan satu kali dari jumlah yang disebutkan di atas. Nah, dan Wells kemungkinan besar akan mendistribusikannya kembali secara merata di berbagai platform perdagangan. Oke, nah jadi informasi yang saya bilang di atas tadi, Wells ya kemungkinan besar akan mendistribusikan atau mengirim 80 juta Solana ini ke berbagai platform perdagangan teman-teman. Nah, jadi untuk saat ini, sampai saat ini memang belum ada penjualan untuk nilai 80 juta Solana teman-teman. Dan di sini namun efek mengambangnya jutaan Solana bebas ke pasar menyebabkan lonjakan tekanan jual yang tak terelakkan ya. Tentunya seperti itu teman-teman, membuat kepanikan ya, kepanikan orang-orang. Karena apa? 80 juta Solana itu bukan hal yang kecil ya. Ketika dijual itu akan menjadi beban panic selling juga gitu teman-teman, akan menjadi panic selling para pemegang Solana. Karena apa? Ketika 80 juta itu dijual, otomatis harga daripada Solana itu akan semakin ambruk teman-teman ya. Maka ketika terjadi penjualan dan makin ambruk, di situ pemain retail semuanya jadi panic selling, dan ujung-ujungnya apa? Harga daripada Solana akan lebih short lagi itu ya. Jadi kita harus selalu memantau nih ya. Karena saya pribadi juga ada Solana walaupun nggak begitu banyak teman-teman, maka dari itu saya selalu mantau nih ketika ada penjualan yang cukup signifikan. Ketika terjadi pelepasan seperti ini, kita juga perlu waspada dan hati-hati gitu ya. Nah, jadi di sini Solana sudah merosot di pasar, kehilangan lebih dari 5% ya. Jadi kemarin itu sempat merosot juga, menurun sampai 5% dari nilainya dalam waktu 24 jam terakhir. Nah, meskipun positif di seluruh pasar, oke. Nah,
Jadi mempertimbangkan likuiditas aset yang menakuti tajam setelah kehancuran FTX, 80 juta yang disuntikan ke pasar dalam hitungan hari kemungkinan besar akan meluncur ke $0 karena tidak ada banyak dukungan di bawah level harga $14 ya teman-teman. Kalau kita lihat memang harga Solana saat ini di kisaran $14. Menurut profil volume pada aset pedagang pedagang ecerannya tidak lagi memperdagangkan aset seperti sebelum kehancuran besar-besaran. Alasan yang paling mungkin adalah 80 juta Solana yang beredar di pasar dan menunggu untuk dijatuhkan di kepala investor, seperti itu ya. Sayangnya belum jelas apakah volume penjualan yang masif itu akan diserap oleh beberapa entitas di pasar atau akan didistribusikan kembali ke kalangan investor retail setelah rilis 80 juta. Lebih banyak lagi validator yang menutupi posisi mereka, yang berarti tekanan di pasar akan meningkat secara eksponensial, terutama jika Solana turun lebih rendah lagi. Oke, nah jadi menurut ini teman-teman, menurut ulasan ini, ketika harga Solana ini bisa di bawah $14 lagi teman-teman ya, ketika harga daripada Solana ini di bawah $14, maka di situ akan menimbulkan kepanikan pemain retail juga. Kata artikel ini seperti itu teman-teman ya. Karena apa? Pemain retail juga sudah pada tahu bahwasanya ada pelepasan, ada perilisan 80 juta ya kan? Ada 80 juta Solana yang sudah dirilis, yang siap di entry ya, yang siap dikirim ke berbagai platform ya teman-teman. Jika itu terjadi, maka akan terjadilah banyak selling ya kan, panik selling, penjualan terjadi, dan ketika penjualan besar-besaran terjadi, harga daripada Solana akan semakin lebih ambruk. Walaupun kalau kita ketahui Solana ini memang blockchain daripada Solana ini belum ada yang ngalahin sampai saat ini ya teman-teman ya, seperti itu ya. Tapi buat antisipasi dan waspada kita juga perlu gitu teman-teman. Walaupun memang Solana ini bisa dikatakan aset yang nggak perlu diragukan lagi, cuman ketika FTX hancur ya kan, Alameda juga memiliki jumlah cadangan Solana yang cukup banyak ya. Jadi kita juga perlu waspada teman-teman ya, kita juga perlu waspada untuk berkelangsungan Solana ya. Jadi buat teman-teman semua pemegang Solana, tetap hati-hati, tetap pantau aset kalian, jangan sampai kalian kecolongan lagi ya. Saya harap kalian juga bisa antisipasi ya teman-teman, ketika kalian memang bener-bener ngerasa ini bakal turun, kalian mau cut loss. Tapi harus ingat ya, ketika kalian cut loss, kalian harus punya planning untuk serok lagi di bawah agar meminimalisir kerugian teman-teman. Cuman kalau cut loss nggak ada planning untuk penyerokan lagi di bawah, ya percuma gitu teman-teman ya, seperti itu. Oke, mungkin ini dulu perihal Solana, semoga sedikit membantu. Salam cuan.